Ya, halo. Jumpa lagi di sini di mata kuliah teori bahasa dan otomata, dan kali ini kita akan bahas tentang ekspresi reguler. Nah, bahasa. Bahasa itu disebut reguler jika kita menggunakan mesin FSA yang dapat menerima bahasa tersebut. Bahasa reguler biasanya itu dinyatakan dengan sederhana dengan ekspresi reguler atau sering bahasa kerennya regular expression ya, atau singkatnya RE. Nah, penerapan ekspresi regulernya di mana? Misalkan contoh penerapannya itu di searching string ya pada file ya. Biasanya kita lakukan searching string pada file. Sebenarnya itu penerapan dari ekspresi reguler. Jadi um, formulanya di sini adalah regular expression dapat menciptakan sebuah NFA dengan move dan menghasilkan sebuah DFA. Nah, kita lihat ya bagaimana definisi dari regular expression di sini ya. Misalkan di sini kita punya sebuah sigma, simbol sigma, di mana simbol sigma di sini adalah himpunan simbol ya. Maka himpunan kosong, lambda, A itu adalah elemen dari sigma, adalah ekspresi reguler dasar. Jadi seluruh simbol apapun itu pasti bisa dikategorikan seperti sebagai ekspresi reguler dasar. Nah, misalkan jika R dan T masing-masing itu merupakan ekspresi reguler, maka komposisi berikut adalah ekspresi reguler. Misalkan kalau misalnya R dan T itu adalah ekspresi reguler ya, berarti R plus T itu adalah ekspresi reguler yang maknanya adalah himpunan string gabungan R adalah gabungan dari T. Nah, simbolnya ini R plus T. Atau kalau dalam beberapa referensi buku dari Virar Utridartatmo ya, itu disebutnya sebagai superscript gitu ya. Kemudian misalkan ekspresi RT gitu langsung ya. Itu maknanya apa? Maknanya adalah operasi penyambung string terhadap himpunan gitu ya, tanpa biasanya kalau ada kali tidak perlu harus ada kalinya langsung RT gitu ya. Berarti ada operasi penyambungan string. Atau ini ekspresi R pangkat asterik gini ya, lambang asterik. R asterik itu maknanya adalah clean closure dari R, pemangkatan ya, berulang-ulang. Kemudian ekspresi dalam kurung R ini bisa maknanya sebagai R. Nah, contoh ekspresi reguler seperti apa? Contoh ekspresi reguler misalkan dalam kurung 0 tambah 1 tutup kurung pangkat asterik. Nah, maknanya bahwa himpunan seluruh string yang dapat dibentuk dari 0 dan 1 gitu ya. 0 dan 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 gitu ya. Jadi itu inputan yang bisa diterima oleh sebuah mesin FSA. Bisa juga ekspresi regulernya dalam kurung 0 tambah 1 pangkat asterik dikali ya. 0, 0 dalam kurung 0 tambah 1 tutup kurung asterik. Artinya himpunan string biner yang mengandung paling sedikit satu substring 00. Jadi nanti 01, 0 misalkan ya. Nanti string yang bisa tercipta itu 01, 00, 01. Atau bisa saja 01, 01, 00, 01. Atau bisa saja 01, 01, 00, 0101 gitu. Intinya ada sedikitnya satu substring 00 gitu ya, antara perulangan dari 01 di depan dan 01 di belakang. Sama juga dengan sini. Dalam kurung 0 plus 1 asterik 00. Berarti himpunan string biner harus diakhiri dengan 00. Dan misalnya 0100, 010100, 01010100. Seperti itu ya. Jadi adanya perulangan. Nah, ini yang disebut dengan ekspresi reguler. Nah, kalau bahasa reguler, apabila R, misalkan R di sini adalah ekspresi reguler ya, maka LR adalah bahasa reguler yang dibentuk menggunakan ekspresi reguler R. Contohnya, misalkan kita punya contohnya ya, misalkan kita punya bahasa reguler, kita tentukan bagaimana kita menentukan bahasa reguler
yang dibentuk dengan persamaan ini. R sama dengan dalam kurung AA asterik. Gitu ya. AA asterik. Maka jawabannya LR sama dengan L dalam kurung. R ini adalah ini ya, bahasa reguler ya. Maka kita ganti. R itu kita ganti AA tutup kurung asterik. Bisa lambda himpunan kosong. AA bisa AA, bisa AA double 3, dan seterusnya. Maka kita dapatkan sebuah persamaan himpunan A pangkat 2N, di mana N lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, ini menyatakan himpunan sering A dengan jumlah genap. Gitu. Yang berikut, misalkan, tentukan basa reguler yang dibentuk oleh R, AA asterik, BB asterik B. Maka kita bisa dapat bentuk ekspresi regulernya seperti ini. Basa regulernya L, AA pangkat BB asterik B. Maka persamaan kita dapat A pangkat 2N kali B pangkat 2M tambah 1, di mana NM lebih besar dari 0. Bagaimana? Sampai di sini bisa paham? Nah, jadi tadi itu bagaimana dari ekspresi reguler kita menciptakan atau membentuk bahasa regulernya. Jadi bahasa reguler yang dibentuk menggunakan ekspresi reguler. Nah, bisa kebalikan, bisa kita menentukan berikutnya di sini. Kita bisa menentukan bahasa reguler berdasarkan kita bisa menentukan ekspresi reguler berdasarkan bahasa reguler yang ada. Kebalikannya ya, jadi ada bahasa reguler, ada ekspresi reguler. Yang tadi sebelumnya itu dari bahasa reguler, kita menciptakan ekspresi reguler ya. Jadi dari ekspresi reguler kita menentukan bahasa regulernya. Sekarang dari bahasa reguler kita menciptakan, membentuk ekspresi reguler. Nah, misalkan di sini ya, tentukan ekspresi reguler pembentuk bahasa dari simbol sigma dengan himpunan 0, 1. Dari 0, 1 sini maka yaitu di mana LR di sini sama dengan himpunan W, elemen dari sigma pangkat asterik, di mana W itu memiliki substring 00. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa jawab ya. Maka ekspresi reguler yang dapat kita bentuk berdasarkan bahasa reguler ini adalah R sama dengan, ini kan kita lihat di sini ya, W adalah elemen dari sigma pangkat asterik ya. Maka di sini ada 0, 1, berarti kita tambahkan subset ya. Kalau plus seperti ini berarti kita menggabungkan ya, 0 dan 1. Jadi bisa 0 plus 1 dalam kurung 0 plus 1 pangkat asterik, karena di sini ini ada aturan bahasa regulernya di sini ya, pangkat asterik. Kemudian di mana W di sini ada elemen dari Z yang memiliki substring 00, maka kita tambahkan 00, kemudian kita buat lagi 0 plus 1 asterik, gitu ya. Jadi hanya dengan ekspresi reguler seperti ini, dari bahasa reguler seperti ini, kita bisa menentukan ekspresi regulernya seperti ini. Nah, contoh yang kedua, misalkan ekspresi reguler, kita menentukan ekspresi reguler dari bahasa reguler, sigma sama dengan himpunan AB. Di mana, nah ini persamaannya, di mana LR sama dengan himpunan AB pangkat N, W, di mana N lebih besar dari 3. Ingat loh, lebih besar dari 3. Dan W adalah elemen dari himpunan A, B, pangkat, himpunan A, B, pangkat subscript ya, ini subscript. Oke, maka yang kita dapat di sini, ini kan AB ya, ini AB pangkat N. N ini harus lebih besar dari 3. Berarti kita mulai dengan minimalnya 3 ya. Maka A ini B pangkat N ya. N ini harus 3. Berarti B-nya kita buat 3. A, B, B, B. Dalam kurung, ya dalam kurung tambah lagi ini W. W ini itu adalah elemen dari A, B plus. Berarti A tambah B dalam kurung A tambah B asterik. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dari
bahasa reguler, kita bisa menciptakan ekspresi reguler. Dari ekspresi reguler, kita bisa menciptakan bahasa reguler. Nah, ini ada beberapa latihan. Nanti silakan teman-teman coba. Latihan 1 sampai latihan 4. Dan pada dasarnya sifat bahasa reguler itu tertutup terhadap operasi himpunan sederhana. Misalkan ada L1, bahasa L1 dan bahasa L2 itu adalah bahasa reguler, maka L1 adalah gabungan dari L2, L1 bisa juga ada irisan dari L2, L1, L2 kali ya gitu ya. Kemudian bisa juga negasi L1 dan L1 pangkat asterik. Itu semua adalah bahasa reguler. Nah, yang kedua di sini sifatnya adalah tertutup terhadap homomorphic image. Homomorphic image ya. Jika L1 adalah bahasa reguler, maka homomorphic image, mohon maaf ya. HL1 di sini adalah bahasa reguler. Ya, ini penjelasannya seperti ini. Oke, kita langsung saja di sini tentang hubungan regular expression dan NFA. Apa hubungannya? Setiap regular ekspresi reguler dan satu NFA dengan EMOV yang ekuivalen dapat dikonversikan ekspresi reguler ke FSA. Jadi, misalkan sini ekspresi regulernya empty, maka FSA-nya seperti ini gambarnya ya, key 0, key awal sama dengan key akhir, dan hanya satu state. Step empty, misalnya kita bisa key 0, key 3 ya, karena tidak ada transisi ya. Terus A seperti ini, maka mesin FSA bisa kita gambar seperti ini. Kalau ekspresi regulernya R tambah T, maka ini ya, R tambah T teman-teman masih ingat ya, menggabungkan dua buah mesin ya. Dua buah mesin, ini adalah mesin pertama, ini adalah mesin kedua. Untuk menggabungkan dua buah mesin. Plus ini berarti digabungkan ya. Digabungkan berarti L, kalau teman-teman masih ingat di pertemuan sebelumnya, ekuivalen NFA DFA, itu L1 plus L2. Nah, berarti kita menghubungkan antar mesin pertama dan mesin kedua, di mana kita tambahkan state awal, dihubungkan dengan empty, move. Kemudian untuk menuju ke state akhir, kita hubungkan dengan di state akhir dari mesin pertama dan mesin kedua, kita hubungkan dengan move ke final state untuk membentuk mesin yang baru seperti ini. Sedangkan kalau RT sama seperti tadi L1 L2 ya. Berarti kalau yang di materi sebelum itu kita menciptakan yang tadi R plus T, berarti kita menciptakan mesin ketiga. Kalau RT, ekspresinya RT seperti ini, berarti kita menciptakan ekspresi keempat. Maka kita menggabungkan dua buah mesin di sini, di mana state awal di sini adalah state awal dari mesin pertama, kemudian hubungan antara mesin pertama dan mesin kedua dihubungkan dengan move, kemudian state akhir dari mesin yang terbentuk di sini adalah state akhir di mesin kedua. Nah, berikut lagi, jika ekspresi regulernya R pangkat asterik, maka yang terbentuk di sini mesinnya seperti ini ya teman-teman. Jadi misalkan satu mesin, maka kita bisa menghubungkan dari key 0 langsung ke key 1. Karena apa? Asterik ini tandanya berulang-ulang, bisa di looping secara terus-menerus. Jadi ada loop, ada circle yang terhubung ya. Kalau ada circle yang terhubung seperti ini, maka kita bisa menggabungkan antara key 0 langsung ke key final. State awal langsung ke state final. Jadi terbentuk seperti ini. Oke, tugasnya teman-teman untuk pertemuan ke-11, evaluasinya, silakan teman-teman tentukan FSA untuk setiap ekspresi reguler seperti ini. Nih, kalau dia 01, nanti mesin FSA seperti apa? Ini, atau silakan dibentuk sendiri ya. Oke, seperti itu ya ini. Tugasnya 1-4. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan diskusi di video conference dan di WhatsApp group. Terima kasih.